melakukan observasi di SMP Negeri 11 Pontianak, khususnya kelas 7 SMP. Saya Nadia Maharani dengan NIM F10112411065 dari kelas 3A. Saya Usnu Triutami dengan NIM F101141033 dari kelas 3A. Saya Sabtu Rahmi dengan NIM F101141041 dari kelas 3A. Saya Mutiara Kamila dengan NIM M101124105 dari kelas 3A. Perhatian diharapkan kepada penonton untuk tenang karena bagian penting dari video ini akan segera dimulai. Baik Ibu, perkenalkan nama saya Septinu Nurahmi. Saya mewakili teman-teman saya di sini ingin mewawancarai Ibu untuk memenuhi tugas perkembangan peserta didik. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah bersedia untuk kami wawancarai. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Ibu? Oke, perkenalkan nama saya Nurul Wahyuni, kemudian saya mengajar bahasa Indonesia. Nama saya Mardiati Halidia, anak-anak biasa manggil saya Ibu Dia. Sudah berapa lama Ibu mengajar di sini? Kalau di sini saya dari 2019, berarti kira-kira sudah mau 6 tahun. Ngajar saya masuk ke sini di 2023 pertengahan. Kemudian berlanjut di 2024 saya baru diangkat sebagai PTBK. Jadi baru kalau mengajar di sininya baru hitungannya 2 tahun lah ya. Tapi kalau aslinya itu saya sudah mengajar dari 2019. Bagaimana Ibu melihat perkembangan fisik peserta didik yang ada di sini mengenai fisik motoriknya begitu Bu? Oke, kalau secara fisik ya motorik terutama anak-anak sekolah ini tuh masuk dalam kategori yang gizinya sangat cukup. Mengenai tinggi badan, mereka tinggi-tinggi rata-rata kalau yang cowok itu bisa 160 sampai 180. Kalau yang cewek standar lah ya, tapi juga masuk kategori tinggi. Kemudian dari segi kesehatan fisik juga mereka bagus, mencerminkan anak-anak yang gizinya sangat cukup gitu. Kalau anak kelas 7 sekarang ya standar sih, maksudnya ya karena mereka masih peralihan antara SD ke SMP gitu kan. Jadi kalau secara fisik ya belum terlalu signifikan sih. Bagaimana Ibu melihat kemampuan, apakah ada kesulitan atau kemajuan dalam yang berbicara mereka minati? Oke, kalau misalnya dari kemampuan berbicara atau menulis, karena tadi ya hubungannya dengan gizi ya Kak, karena gizi mereka tuh cukup sebenarnya untuk kategori kemampuan itu anak sekolah ini pun cukup lumayan. Kemudian karena sekolah kami ini kan letaknya di tengah-tengah, jadi
dari kawasan penduduk juga kami itu cukup jauh karena lingkungan perkantoran. Otomatis anak-anak yang sekolah di sini rata-rata itu beragam, sehingga kalau untuk bahasa Indonesia, kemampuan berbicara mereka itu terutama penggunaan bahasa Indonesia itu lebih bagus karena mereka terbiasa gitu kan, campur dengan berbagai macam orang gitu. Jadi tidak didominasi oleh bahasa tertentu gitu. Begitu juga dengan kemampuan menulis itu sama kurang lebih. Kalau sejauh ini belum jalan 1 semester ya, baru 6 bulan. Jadi ada beberapa dari mereka yang semakin sekarang jadi lebih paham. Mungkin ketika di SD-nya mereka sebenarnya sudah dapat, cuma mungkin tidak terlalu ditekankan ya ketika di SD, karena kan modelnya tema kan. Jadi di sini dapat penekanan lebih dalam lagi mengenai misalnya kayak penulisan huruf kapital, dasar-dasar kayak gitu. Kemudian unsur kalimatnya, membuat kalimat berdasarkan unsur-unsurnya. Kemudian bagaimana membedakan kata depan dengan imbuhan dalam penggunaan kata gitu. Tidak terlalu banyak tapi ada. Jadi mereka sekarang lebih, oh iya kalau misalnya penggunaan kata depan tuh harus seperti ini. Kalau misal imbuhan tuh penulisannya berbeda dan arahnya kemana gitu. Mereka lebih paham. Bagaimana Ibu menilai kemampuan intelektual siswa dalam memahami materi pelajaran selama di dalam kelas gitu? Oke, bagaimana cara menilai kemampuan kognitifnya ya? Ya. Oke, jadi gini, kan kalau mengajar bahasa Indonesia itu ada kompetensi-kompetensi yang mereka harus capai. Kemudian ketika kita mengajarkan ada metode, kemudian asesmen, itu semua dilakukan di dalam kelas. Nah dari situlah saya tahu kemampuan dari masing-masing anak. Gitu. Jadi ada praktek, ada juga tertulis. Perkembangan emosional siswa kelas 7, apakah mereka mulai lebih bisa mengendalikan emosi mereka dalam situasi tertentu, Bu? Misalnya kayak pas pembelajaran di kelas gitu. Kalau secara emosi sih sejauh ini ada beberapa yang mungkin mereka udah merasa, oh saya sudah berada di ini ya, sudah berada di lingkungannya berbeda. Jadi ada beberapa yang ya sikap mereka berubah ketika menghadapi permasalahan. Tapi ada juga yang kebiasaan lamanya masih mereka belum bisa menghandle emosi. Jadi kadang-kadang ya masih suka ribut, masih suka kadang ganggu kawannya gitu. Tapi masih bisa selama masih dipantau itu masih aman gitu. Bisa dikontrol. Masih bisa dikontrol. Bagaimana dinamika sosial antara siswa di sekolah? Apakah mereka berinteraksi dengan baik satu sama lain begitu Bu ya? Atau ada kelompok-kelompok tertentu yang lebih dominan begitu? Kalau untuk ini alhamdulillah sekolah ini rata. Bahkan nggak cuma di satu jenjang ya, kayak kelas 7 aja dengan kelas 9 itu bisa berteman gitu. Karena tadi sekolah ini bukan daerah zona penduduk gitu. Jadi kayak tidak ada kelompok yang dari rumah dibawa ke sekolah karena mereka rumahnya masing-masing tuh jauh dari sekolah. Jadi di sekolah ini mereka campur aja. Kalau karena saya megang 6 ya, jadi kalau dari setiap kelas yang saya ajar tuh macam-macam Kak. Jadi ada mereka yang ketika dalam pembelajaran itu dia bisa selalu menyatu gitu, terhandle kawan-kawannya. Tapi ada juga yang dia agak gimana gitu dengan kawannya, agak bukan gak dikucilkan ya, cuma memang anaknya pendiam gitu kan. Terus kalau mengerjakan sesuatu itu memang agak lama, jadi ya mungkin agak tertinggal. Ya balik lagi ke pribadi anak itu. Tapi sejauh ini kalau mereka diberikan kelompok aman, bisa kita berikan tugas dalam kelompok, itu tugas-tugas dalam kelompok itu masih bisa terselesaikan dengan baik. Berarti nggak ada kayak pengucilan sampai ke pembulian gitu ya, Bu? Enggak sejauh ini enggak, karena saya kalau khusus untuk saya dalam pelajaran bahasa Indonesia saya selalu menanamkan sama anak apapun yang terjadi ketika diberikan sama tugas
nilai itu sama, apa yang kalian cari sama, jadi harus saling bantu. Itu untuk saya, termasuklah karena saya juga wali kelas kan, jadi termasuklah anak yang saya sebagai wali kelasnya juga saya menekankan itu. Jadi kayak kelas saya itu kalau dibilang kelompok benar enggak juga, cuma saya tahu biasanya mereka tuh oh yang ini sukanya begini, anak-anak yang ini yang biasa ngumpul sama ini karena memang kebiasaan mereka atau frekuensi mereka sama. Tapi ketika pembelajaran apa yang mereka tuh harus tetap berbaur dengan sesuai dengan kebutuhan pembelajaran gitu. Sekarang terkait penerapan nilai-nilai agama dan perilaku sehari-hari siswa, apakah mereka menunjukkan rasa toleransi terhadap perbedaan agama yang ada dalam satu kelas? Iya, pastinya. Sejauh ini yang saya pantau anak-anak itu ya kalau masalah agama enggak pernah ya. Mereka saling menghormati, tahu batas-batas di mana mereka harus ketika berteman, ketika bercanda gitu. Enggak ada yang mengarah ke situ tuh, enggak ada. Toleransinya bagus, kemudian ya tenggang beragamanya juga bagus. Dapat sapa mereka. Ya, kalau masalah agama, mayoritas anak di sekolah ini tuh agamanya Islam. Tapi kita juga punya anak-anak yang agama Kristen, Katolik, kemudian agama Buddha dan agama Hindu meskipun minoritas. Nah, karena anak sini tadi balik lagi lah Kak ya, mereka udah terbiasa campur. Jadi untuk agama tuh tidak jadi masalah bagi mereka gitu. Bu, itu merupakan pertanyaan terakhir dari kami. Terima kasih Ibu sekali lagi karena telah bersedia untuk kami wawancarai.